Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jag Channel ya. Seperti biasa kita juga hari ini akan mengulas beberapa saham dan IHSG. Untuk perdagangan hari ini sih kemungkinan IHSG cenderung menguat ya. Dan penutupan perdagangan kemarin yang sempat dibuka dengan di zona hijau gitu kan. Tapi pas penutupannya kita terkoreksi tipis sih, minus 5,6 poin atau 0,89%-an di level 5970-an ya. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, IHSG masih cukup lumayan sepi ya dibilangnya ya, karena masih di rata-rata saja posisi volumenya ya. Terus lihat dari pergerakannya pun kemarin masih cukup lumayan pelan sekali. Kalau kita melihat dari IHSG yang sempat naik di atas EMA 10-nya gitu kan, tapi penutupan agak siangan dia turun, sempat terendahnya di 5951 tapi tutup di 5970-an, agak naikkan sedikit ya. Posisinya tapi tetap masih di bawah MA5-nya dia juga. MA5-nya 5971. Sedangkan kita tutup 5970. Teman-teman, untuk hari ini IHSG pun emang cenderung menguat, didorong dari pergerakan Dow-nya sendiri. Posisinya plus 300-an ya tadi malam gitu kan. Dan posisinya ada sebagian berita mengenai LG ya yang masuk ke konsorsium baterai gitu kan, sudah dikonfirmasi sama Menteri BUMN Erick Thohir ya. Jadi ada kemungkinan untuk Antam mungkin hari ini akan bergerak naik kembali gitu kan, pergerakannya. Begitu juga dengan timah gitu kan. Jadi ada kemungkinan masih menarik untuk Antam dan timah. Seperti biasa kita melihat untuk Antam masih bergerak di atas MA5-nya yang warna hijau ini gitu kan. Nah, kalau kemarin tutup 2620 ya di posisi kuning ya, nggak turun, nggak naik lah, intinya tertingginya dia 2670, dia masih belum berhasil break di resistnya dia 2730-nya ya. Dan dia masih bertahan di supportnya dia gitu kan, supportnya 2560, sempat terendah di sini 2580 kemarin ya, perdagangan kemarin gitu kan. Jadi masih cukup lumayan menarik. Hari ini pun mungkin bergerak antara di sini 2580 sampai 27 mungkin hari ini gitu kan, atau mungkin bisa jadi ke posisi resistnya 2730-nya gitu kan, karena ada berita mengenai konsorsium LG gitu kan yang sudah siap masuk ke industri baterai di kita gitu kan. Nah, kedua ada Tinnya sendiri posisinya cukup lumayan menarik ya, dia masih bertahan di 1885-nya gitu kan. Dari terendahnya 1865 gitu kan. Kalau melihat dari pergerakannya tetap kemarin kan posisi tutupnya di 1865, cuma naik 20 perakan ya. Nah, kalau tertingginya sempat 1925 ya untuk timah, cukup lumayan tinggi, dan volumenya pun cukup mendukung, dia masih di atas rata-rata 20 hariannya dia gitu kan. Walaupun secara volume lebih rendah daripada kemarin 2 hari sebelumnya, tapi masih cukup lumayan banyak gitu kan ya. Saya masih rekomendasikan untuk timah juga gitu kan. Target masih tetap di posisi 2000-an untuk sementara ini, 2050.
Dan untuk Antam masih di posisi 2730 untuk sementara ini ya, karena kita melihat resist itu cukup lumayan berat. Jika 2750 break maka arahnya ke 3000-an untuk Antam. Nah sedangkan untuk timah jika 2050-nya bisa dibreakin maka arahnya di sini kan 2030 bisa dibreakin, berarti arah berikutnya ada di posisi sini 2260 ya. Jadi patokannya di 2030 dulu, kalau 2050 dulu ya. 2050 jika berhasil break maka posisinya 2050 ini break maka arahnya ke 2260 untuk si timah. Patokannya di situ. Nah, untuk yang lainnya kita ada agro. Agro kemarin posisinya tutup di 940 ya, posisi di EMA 10-nya dia. Jadi teman-teman perhatikan agro buy di posisi buy antara kisaran di 920 gitu kan sampai 930-an lah. Nah, posisinya 920 sampai 930-an. Nah, antara di situ. Nah, 940 pun kalau 950-nya sudah mulai ngebreak sih harusnya boleh ya. Intinya patokannya di antara itu sih sebenarnya untuk agro. Karena agro ada kemungkinan untuk BRI ini akan difokuskan ke posisi bank digitalnya gitu kan. Ya, bank digitalnya nanti kemungkinan BRI sudah mulai mendaftarkan agro ini masuk sebagai bank digital. Jadi jika betul udah masuk sampai dengan kalau nggak salah sih tahun ini harusnya izinnya sudah dapat, katanya sih begitu targetnya. Nah untuk agro sendiri kalau melihat dari pergerakannya, kalau misalnya dia sudah mendapatkan izin sebagai bank digital, otomatis dia akan lebih besar ya pangsa pasarnya ya. Kemungkinan akan begitu karena kan lebih fleksibel, dia tanpa harus membuka cabang lebih banyak dan costnya mungkin lebih sedikit gitu kan ya. Itu begitu juga dengan ada target dari agro sendiri sih sebenarnya masih cukup lumayan ya. Untuk sementara ini posisinya di 1110 lah ya. 1110 untuk sementara antara di sini. Jadi masih cukup lumayan menarik ya, 1110 sampai 1140 ya. Gitu. 1110 sampai 1140. Range-nya antara di situ targetnya untuk sementara ini itu berarti di atas MA 50-nya ya. Untuk kedepannya agro ya. Nah berikutnya ada Indi udah mulai mau golden cross antara MA10 dan MA25, ini yang merah dengan yang hitam ya. Hari ini mungkin kalau misalnya ini dia akan break di atas Bollinger Bandnya, Bollinger atasnya, kemungkinan dia masih akan naik ya, karena dia sekarang ini lebih agresif Indi ini untuk memasuki tambang-tambang selain batu bara gitu kan. Lagi ke emas dia masuk gitu kan. Dia lagi menjajaki juga kemungkinan akan masuk ke nikel katanya sih rumus-rumusnya, tapi ya kita belum tahu ya. Kalau ke emas kan emang sudah masuk gitu kan ya. Ini jadi ada kemungkinan untuk berikutnya adalah posisinya sementara di 1540 dulu ya target ininya, karena di situ cukup lumayan kuat. 1550 1540 antara disitulah untuk Indi ya target awalnya.
Jadi masih ada lumayan untuk sementara ini karena posisi market yang masih belum begitu stabil juga gitu kan. IHSG-nya dia naik posisi di sini pun cukup lumayan menarik kalau menurut saya gitu kan, karena ya berapa persen kita juga sudah bisa mendapatkan sudah cukup lumayan bagus ya, di atas 3%-an gitu kan. Berikutnya ada Crush ya teman-teman. Untuk Crush sendiri posisinya yaitu tutup kemarin, Crush di posisi 665 ya, sudah naik dan posisi di atas MA50-nya. Jika hari ini kembali naik, mungkin resist yang di 680 akan bisa terlewati ya, ini sebagai resistnya 680 ya. Maka berikutnya ada di posisi 710 ya teman-teman ya. 710, kalau 680-nya break berarti 710 dia akan target berikutnya. Di sini 710. Nih. Ya. Jadi dia mulai, kan dia udah lama nih sideways di sini, dan ini tutupnya posisi pasti resistnya dia di 665, bukan resist, intinya di bawah resistnya sih 680 ya kalau resistnya ya. Tapi dia udah berhasil tutup di atas MA50-nya gitu kan. Nah, ada ini udah sideways-nya udah lama banget nih di sini bergeraknya turun naiknya. Kurang lebihnya dari awal April ya ini ya, naik di tanggal 8 April naik banyak, terus turun, naik lagi turun, tapi bergerak di kisaran ini saja gitu kan, antara 625 sampai ke 660. Mungkin untuk hari ini bisa mencapai ke 710-nya ya teman-teman, baru dia ada kemungkinan mulai arah uptrend kembali ya, kalau misalnya 710 bisa terlewatin ya gitu. Untuk Crush ya, Agro, Crush, Indi gitu kan. Berikutnya ada Demas juga. Demas untuk propertinya. Demas yang kemarin pun sempat tertinggi waktu di tanggal 20 bulan 4, yaitu di 242 tutupnya. Tertingginya 248. Nah, untuk hari ini dia turun kan, kemarinnya kan turun sampai posisi terendahnya 238 gitu kan. Hari ini mungkin dia kembali di kemarin tutupnya kembali di atas MA5-nya dan MA10-nya dia. Jadi ada kemungkinan dia ada di resist 245 harus bisa terlewatin gitu kan. Baru dia akan arahnya break kembali ke atas, yaitu antara di 250 ya, 252 antara di situ ya untuk Demas ya. Untuk mungkin range antara buy di antara 238 ya sampai 240 gitu. 238 240 ya masih oke lah intinya, karena di situ supportnya 240 sebenarnya ya. Kemarin bisa dilewatin resist yang 240, ada kemungkinan naik kembali untuk hari ini ya, melanjutkan kenaikannya. Berikutnya ada posisi untuk Friend kemarin posisinya tutup di posisi 85 atau 86 sebentar. Friend perasaan 85 ya, 85 ya teman-teman. Friend itu tutupnya 85, cuma di posisi EMA 10, mempertahankan posisi tutup di EMA 10-nya. Jadi kemungkinan Friend hari ini pun ya boleh diperhatikan teman-teman, karena melihat dari seperti BRMS ya kemarin ya, waktu pelan-pelan dia akan kembali mulai naik gitu kan, kalau emang dia masih bertahan tutup di atas EMA 10-nya dia gitu kan ya, yang penting itu. Nah, hari ini pun kemungkinan Friend akan bergerak up, naik kembali
Untuk awal sih trading di antara 88 paling ininya ya, resistnya di situ bisa break atau tidak. Kalau dia bisa break di 88 maka 95 akan kemungkinan bisa tercapai di 95-nya ya gitu. Untuk friend ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya ulas untuk hari ini. Oh sorry, ini ada tambahan ERA ya. ERA hari ini pun ada kemungkinan bergerak naik gitu kan. Dari kemarinnya sempat tutup di 610 ya. Dan dia udah turun banyak dari tanggal 19 April sampai dengan terakhir hari Selasa, hari Rabu dia masih di bawah EMA 10-nya gitu kan. Tapi kemarin hari Kamis dia bisa naikin sampai 610 di atas EMA 10-nya. Jadi kemungkinan masih bisa naik kembali untuk hari ini, mencapai target awal di sini ya di 630 bisa break. Mungkin berikutnya ada di 660 ya. Jika 630 bisa break, maka arahnya 660 sampai 670. Antara di situ. Untuk ERA ya. Gitu. Dan buy-nya di posisi antara 600 sampai 605 aja ya. Gitu. Buy di antara 600 sampai 605 untuk ERA. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ulasan yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda gitu kan. Sekali lagi saya ingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam mengarahkan investasi Anda gitu kan. Tapi bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Jadi semua risiko ada di tangan Anda. Apa yang saya ulas, semaksimal mungkin Anda coba mengecek kembali saham yang mau dibeli atau dijual. Apakah arahan saya atau ulasan saya ini bermanfaat untuk Anda atau tidak, itu Anda yang bisa menentukan ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.